Selamat malam, Bapak yang menonton video ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan presentasi eh, dari mata mata kuliah Akta Budi Pancasila yang sudah saya lakukan selama periode ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lucian Andes, dan saya akan menjelaskan tentang proyek saya. Pertama ada judul dahulu, yaitu mewujudkan keadilan kesehatan, optimalisasi layanan medis berbasis komunitas untuk mengatasi kesenjangan akses di Indonesia. Itu merupakan judul dari proyek saya selama saya berkuliah. Dan kita ke yang pertama ada latar belakang. Kesenjangan akses layanan kesehatan di Indonesia adalah masalah serius yang mencerminkan tantangan besar dalam mencapai keadilan kesehatan, terutama dalam konteks Sustainable Development Goals atau SDG nomor 3 yang menekankan pentingnya kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, masih ada banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Ditemukan sejumlah masalah yang memperkuat dan memperluas isu yang sudah ditentukan dalam proposal awal, seperti yang pertama, rendahnya literasi kesehatan. Saya mengambil contoh dari proposal yang sudah saya buat, yaitu di Belitung, minat masyarakat untuk mencari dan memahami informasi kesehatan masih sangat rendah. Banyak warga yang tidak terbiasa membaca, baik melalui buku, brosur, maupun media digital. Padahal saat ini, kesehatan sudah sangat mudah diakses lewat internet dan media sosial. Namun rendahnya motivasi dan kebiasaan mencari informasi membuat edukasi kesehatan tidak terasa maksimal. Akibatnya, warga sering hanya mengandalkan cerita dari tetangga dan keluarga yang belum tentu benar. Selain itu, edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan sering kali tidak sesuai dengan situasi ekonomi atau budaya masyarakat, sehingga sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kurangnya layanan kesehatan keliling. Salah satu kendala terbesar masyarakat Belitung adalah tidak tersedianya layanan kesehatan keliling bagi warga yang tinggal jauh dari puskesmas atau klinik. Akses terhadap layanan konsumen kesehatan menjadi sangat sulit. Hal ini terutama dirasakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui dan lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas atau waktu. Yang ketiga, pola hidup tidak sehat. Banyak masyarakat di Belitung yang masih memiliki kebiasaan yang kurang kesehatan, seperti jarang mencuci tangan sebelum makan dan tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, atau sering mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food. Gaya hidup ini meningkatkan risiko terjadinya penyakit seperti diare, infeksi saluran pencernaan, bahkan penyakit yang tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Nomor 4 adalah kualitas dan konsistensi tenaga kesehatan. Terungkap bahwa waktu menjadi kendala utama, terutama bagi ibu bekerja. Jam layanan kesehatan yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan jadwal kerja mereka, sehingga mereka kesulitan untuk datang ke puskesmas atau posyandu. Selain itu, informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kadang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Misalnya, saran untuk mengonsumsi makanan bergizi yang harganya mahal atau sulit ditemukan di lingkungan sekitar.
Akibatnya edukasi yang diberikan terasa kurang aplikatif dan tidak berdampak nyata. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan literasi kesehatan masyarakat di Belitung agar lebih aktif dan memahami informasi kesehatan yang relevan. Yang kedua, bagaimana solusi optimal untuk mengetahui keterbatasan layanan kesehatan keliling, terutama bagi masyarakat yang sulit akses ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, apa strategi efektif untuk mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat dan mencegah penyakit berbasis perilaku seperti diare. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan komunitas agar dapat memberikan edukasi yang konsisten, berbasis bukti, dan sesuai kebutuhan lokal. Yang kelima, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan dukungan sosial dalam mendukung kesanahan komunitas. Dan terakhir, bagaimana mengatasi kendala teknis dan logistik, seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan akses teknologi dalam melaksanakan layanan kesehatan berbasis komunitas. Selanjutnya, hasil temuan. Berikut adalah hasil temuan yang saya dapatkan saat melakukan wawancara. Yang pertama, kesenjangan akses layanan kesehatan masih nyata. Wawancara dengan warga di daerah pedesaan dan di wilayah terpencil mengungkapkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dasar masih sangat terbatas. Warga harus menempuh perjalanan jauh, 2-4 jam, untuk mencapai puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sarana transportasi yang minim, serta kondisi geografis yang sulit memperparah hambatan akses. Yang kedua adalah kekurangan tenaga medis dan sarana. Di beberapa desa hanya memiliki beberapa dokter umum. Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang sering kekurangan alat medis dasar dan obat-obatan. Dan juga di desa tidak memiliki dokter spesialis khusus yang benar-benar ahli, dan jika ingin ke rumah sakit yang bagus harus pergi ke kota yang jaraknya jauh untuk menemui dokter yang spesialis ahlinya. Solusi: penguatan peran kader kesehatan, memberikan pelatihan rutin, dan yang pertama, penguatan peran kader kesehatan, memberikan pelatihan rutin bersertifikat bagi kader kesehatan desa, menyediakan insentif yang layak agar kader dapat termotivasi dan aktif. 2. Peningkatan dukungan fasilitas dan logistik. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi obat dan alat kesehatan ke daerah terpencil berjalan lancar dan terjadwal. Yang ketiga, integrasi program komunitas yang sistem resmi. Membuat sistem pelaporan digital sederhana untuk kader dan komunitas yang dapat diakses oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan lokal. Nomor 4, ada kolaborasi lintas sektor. Mendorong kerjasama antara pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat lokal untuk menjalankan edukasi kesehatan dan layanan dasar. Menggunakan pendekatan berbasis budaya lokal dan kampanye kesehatan agar lebih mudah diterima. Nomor 5, penerapan teknologi tepat guna. Memanfaatkan aplikasi kesehatan berbasis ponsel untuk konsultasi jarak jauh, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Dan ini merupakan bagian terakhir, yaitu refleksi diri. Ini merupakan refleksi dari diri saya sendiri. Wawancara ini membuka mata saya bahwa keadilan kesehatan bukan hanya ketersediaan fasilitas medis, tetapi juga soal akses yang merata, terutama bagi masyarakat marginal yang terpencil. Optimalisasi layanan berbasis komunitas menjadi solusi yang sangat relevan karena melibatkan masyarakat secara aktif dan perencanaan dan pelaksanaan layanan kesehatan. Saya menyadari bahwa pendekatan ini bukan hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan bagi membangun rasa kepemilikan dan solidaritas sosial. Pengalaman ini
memperdalam pemahaman saya akan pentingnya kontribusi lintas sektor dan peran individu dalam mewujudkan SDG nomor 3, serta mendorong saya untuk lebih peka terhadap isu-isu ketimpangan akses layanan dasar yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Menyadari bahwa kesenjangan akses kesehatan di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Wawasannya saya peroleh menguatkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas sebagai strategi efektif untuk menjangkau kelompok rentan. Ini selaras dengan tujuan SDG nomor 3, Good Health and Well-being, yang menekankan akses layanan kesehatan yang inklusif dan merata. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih.